Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Amalia Konita Ramadhani dengan NIM 2019-210-142. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang lingkungan mikroperusahaan. Lingkungan mikroperusahaan merupakan pelaku yang dekat dengan perusahaan dan mempengaruhi perusahaan untuk melayani pelanggannya. Lingkungan mikroperusahaan terdiri dari yang pertama perusahaan, yang kedua pemasok, yang ketiga pemasok pemasaran, yang keempat pasar pelanggan, yang kelima pesaing yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang perusahaan. Dalam merancang rencana pemasaran, manajemen pemasaran memperhitungkan kelompok perusahaan. Contohnya seperti manajemen puncak, keuangan, R&D, riset, dan pembelian. Semua kelompok saling menghubungkan, membentuk lingkungan internal. Kelompok-kelompok ini bekerja secara harmonis untuk memberikan nilai unggul dan kepuasan untuk pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pradipta Jaya Jales Yuda dengan NIM 2019-210144 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasok. Para pemasok adalah perusahaan-perusahaan dan individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa tertentu. Kadangkala, perusahaan juga harus memperoleh tenaga kerja, peralatan, bahan bakar, listrik, dan faktor-faktor lain dari pemasok. Perkembangan dalam lingkungan pemasok dapat memberi pengaruh yang amat berarti terhadap pelaksanaan pemasaran suatu perusahaan. Manajer pemasaran perlu mengamati kecenderungan harga dari masukan-masukan terpenting bagi kegiatan produksi perusahaan mereka. Kekurangan sumber-sumber bahan mentah, tenaga kerja, dan berbagai kejadian lainnya yang berhubungan dengan pemasok dapat mengganggu strategi pemasaran yang dilakukan dan dijalankan perusahaan. Lalu, saya akan menjelaskan tentang perantara. Para perantara pemasaran adalah perusahaan-perusahaan yang membantu perusahaan dalam penjualan dan distribusi barang atau jasa kepada para konsumen akhir. Para perantara pemasaran ini meliputi 1. Perantara adalah perusahaan atau individu yang membantu perusahaan untuk menemukan konsumen. Mereka terbagi 2 macam, yaitu agen perantara seperti agen pialang dan perwakilan produsen yang mencari dan menemukan para pelanggan atau mengadakan perjanjian dengan pihak lain, tetapi tidak memiliki barang atau jasa itu sendiri. Kedua, perusahaan distribusi fisik. Perusahaan distribusi fisik seperti ini membantu perusahaan dalam penyimpanan dan pemindahan produk dari tempat aslinya ke tempat-tempat yang dituju. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang agen pelayanan pemasaran. Agen pelayanan pemasaran adalah perusahaan yang membantu para pebisnis atau pengusaha dalam memasarkan produknya atau brand mereka melalui media sosial, website, dan lain-lain. Ada berbagai layanan agen pemasaran. Yang pertama adalah jasa pembuatan strategi marketing, yang kedua adalah jasa pembuatan marketing tools, yang ketiga adalah jasa pengerjaan digital marketing, dan yang keempat adalah penyedia jasa training marketing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perantara keuangan. Apa itu perantara keuangan? Perantara keuangan adalah perusahaan atau lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara antara penyedia layanan dan konsumen. Institusi atau individu yang berada di antara dua pihak tersebut
lebih dalam konteks keuangan. Perantara keuangan melakukan penyaluran dana tabungan menjadi investasi dalam suatu sistem ekonomi dengan berfungsi sebagai saluran untuk membiayai antara pinjam dan peminjam tersebut. Ada dua peranan perantara keuangan. Yang pertama adalah perantara keuangan berbasis aset lembaga seperti bank dan perusahaan asuransi. Yang kedua adalah perantara keuangan berbasis biaya, menyediakan manajemen portofolio dan layanan sindikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pelanggan. Pelanggan yaitu berupa perorangan, kelompok, instansi, atau lembaga, atau juga organisasi yang membeli produk perusahaan secara rutin karena produk yang dibelinya dirasa sangat bermanfaat. Dapat dikatakan juga pelanggan yaitu orang-orang yang memberikan perhatian penuh terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Ada 3 jenis pelanggan. Yang pertama adalah pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal merupakan kelompok satu orang yang berada dalam luar perusahaan yang menarik produk. Yang kedua yaitu pelanggan internal. Apa itu pelanggan internal? Merupakan kelompok atau orang dalam perusahaan yang memiliki pengaruh besar terhadap performa pekerjaan. Yang ketiga yaitu pelanggan antara. Merupakan kelompok atau orang yang bertindak sebagai perantara produk dan tetapi bukan sebagai pemakai akhir dari produk perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pesaing. Pesaing adalah orang yang mengejar sasaran pasar yang paras. Perusahaan perlu terus-menerus membandingkan produk, harga, distribusi, promosi dengan pesaingnya. Ciri-ciri pesaing yaitu yang pertama adalah produk atau jasa yang ditawarkan sejenis dengan harga yang relatif sama. Yang kedua yaitu mengejar sasaran pasar konsumen yang sama. Yang ketiga yaitu ancaman yang dilakukan pesaing dapat secara langsung atau secara pelan-pelan. Ada 2 jenis pesaing, yaitu yang pertama adalah pesaing langsung. Pesaing langsung adalah bisnis yang memiliki penawaran atau produk layanan yang sama. Yang kedua adalah pesaing tidak langsung. Pesaing tidak langsung adalah mereka yang tidak menawarkan layanan yang sama, tetapi memenuhi kebutuhan yang sama dengan cara alternatif. Terima kasih, sekian dari saya. Maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alvina Nikmatul Hikmah. NIM saya 2019-210155. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Saya akan menjelaskan tentang masyarakat. Masyarakat terdiri dari 7. 1. Masyarakat keuangan. 2. Masyarakat media. 3. Masyarakat lembaga swadaya. 4. Masyarakat pemerintah. 5. Masyarakat lokal. 6. Masyarakat umum. 7. Masyarakat internal. 1. Masyarakat keuangan. Masyarakat keuangan adalah masyarakat yang menjalani kehidupannya dengan keuangan yang jelas dan berinteraksi pada kelancaran keuangan. 2. Masyarakat media. Masyarakat media adalah sekelompok yang menyebarluaskan berita, mengangkat topik dan pendapat editorial. Dalam kelompok ini adalah surat kabar, majalah, dan stasiun radio dan televisi. 3. Masyarakat lembaga swadaya adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang sukarela yang memberikan layanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
Keempat adalah masyarakat pemerintah. Masyarakat pemerintah adalah lembaga humas atau praktisi humas pemerintah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana kehumas dalam rangka menciptakan citra dan reputasi yang positif instansi pemerintah. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Naila Maulidia dengan NIM 2019-210156. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya adalah masyarakat lokal. Meliputi penduduk sebuah lingkungan dan organisasi komunitas. Perusahaan besar biasanya menunjuk petugas hubungan komunitas untuk berurusan dengan komunitas, hadiri rapat, menjawab pertanyaan, dan memberikan sumbangan amal yang bermanfaat. Lalu selanjutnya adalah masyarakat umum. Perusahaan harus memperhatikan perilaku masyarakat umum terhadap produk dan aktivitasnya. Lalu selanjutnya yaitu masyarakat internal, yaitu meliputi pekerja, manajer, sukarelawan, dan dewan direksi. Perusahaan besar menggunakan brosur dan sarana lain untuk menginformasikan dan memotivasi masyarakat internalnya. Ketika para karyawan merasa senang dengan perusahaan mereka, perilaku positif dapat tersebar pada masyarakat eksternal. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan makro perusahaan, yaitu kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi lingkungan mikro, seperti kekuatan demografis, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Selanjutnya adalah lingkungan demografi. Demografi adalah studi kependudukan manusia menyangkut ukuran, kepadatan, lokasi, usia, jenis kelamin, ras, lapangan kerja, dan statistik lainnya. Lingkungan demografi menjadi minat utama perusahaan karena lingkungan demografis menyangkut masyarakat dan masyarakat membentuk pasar. Demografi merupakan studi statistik tentang kependudukan beserta karakteristik distribusinya. Masalah demografi ini sangat penting bagi manajer perusahaan, karena masyarakat dapat dinyatakan sebagai pasar. Sejak tahun 1961, jumlah penduduk Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat meningkat. Hal ini dapat berpengaruh dalam hal pemasaran. Banyaknya jumlah anak merupakan target pasar yang baik untuk menjual mainan anak-anak, juga perlengkapan sekolah dan sebagainya. Apabila jumlah pernikahan semakin meningkat, maka barang-barang jenis alat rumah tangga pun juga akan menjadi target yang baik. Jika dilihat dari sisi perusahaan, demografi dibutuhkan untuk mencari tenaga kerja. Lingkungan ini meliputi sumber tenaga kerja yang tersedia dalam masyarakat, angkatan kerja, tingkat kelahiran, tingkat kematian, penyebaran penduduk, ras, dan jenis kelamin, dan lain-lain. Khusus untuk perusahaan yang sangat bergantung pada tenaga kerja, maka urbanisasi sering menjadi masalah dalam masyarakat industri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Taisya Angela Putri dengan NIM 2019-210159.
Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan ekonomi. Yang pertama, perubahan pendapatan. Yang kedua, mengubah pola pengeluaran konsumen. Faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pengeluaran konsumen suatu daerah dapat mempunyai tingkat dan distribusi pendapatan yang sangat beragam. Lingkungan ekonomi di sini mencakup kemampuan dan daya beli masyarakat dan pola pengeluaran masyarakat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lingkungan alam. Yang pertama, kekurangan bahan baku. Kedua, tekanan dan polusi. Tiga, perlindungan pemerintah. Potensi letak sebuah perusahaan dari bahan bakunya sehingga dapat memperkecil anggaran harga jual. Jika kita mempunyai perusahaan tambang batu bara di daerah pegunungan, tidak mungkin kita membuat pabriknya di tengah kota, karena bisa terjadi pemborosan transportasi dan melonjaknya harga jual. Selain itu, faktor selanjutnya, faktor ini meliputi sumber daya alam yang digunakan perusahaan sebagai input yang memengaruhi aktivitas marketing perusahaan tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam faktor ini adalah peningkatan polusi, penipisan stok bahan baku, dan peningkatan campur tangan pemerintah dalam pengelolaan alam melalui kebijakan-kebijakannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmazuni Pratiwi dengan NIM 2019-210163. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Lingkungan teknologi. Yang pertama, salah satu kekuatan dramatis dalam perubahan di pasar. Yang kedua, menciptakan produk dan peluang baru. Lingkungan teknologi. Di dalam lingkungan teknologi, teknologi merupakan salah satu alat yang dapat mendorong perkembangan usaha. Kemudian juga teknologi mempunyai peluang yang tidak terbatas. Teknologi meningkatkan metode pengolahan yang lebih sempurna, tetapi untuk jenis yang sifatnya khas atau tertentu. Teknologi juga bukan merupakan faktor penunjang dan pendukung yang utama. Tetapi cara tradisional juga perlu dipertahankan untuk menjamin keaslian dan kealamiannya. Teknologi baru merupakan penghancur kreatif. Kenapa dikatakan penghancur kreatif? Karena seperti contohnya pengukiran batik dengan menggunakan manual atau dengan tangan sekarang karena adanya alat-alat yang lebih canggih, pengukiran dengan tangan itu atau secara manual tergantikan. Walaupun ada yang masih suka menggunakan metode manual atau tradisional itu. Selanjutnya adalah lingkungan politik. Lingkungan politik yang pertama, undang-undang yang mengatur bisnis, dan yang kedua adalah perubahan penegakan hukum oleh badan pemerintah. Jadi, keputusan-keputusan ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan perundang-undangan yang berlaku dan sikap pemerintah yang mempengaruhi dan membatasi gerak usaha perusahaan. Lingkungan ini terbentuk oleh hukum lembaga pemerintah dan kelompok penentang yang mempengaruhi dan membatasi gerak-gerik berbagai organisasi dan individu di dalam masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Arya Putra Pratama, NIM 2019-210160. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya di sini akan menjelaskan lingkungan politik yang poin yang ketiga, yaitu peningkatan tekanan terhadap tindakan
yang bertanggung jawab secara etika dan sosial. Contoh dari poin ketiga tersebut yaitu penjualan rokok di Indonesia yang hanya diperbolehkan kepada kelompok masyarakat yang sudah dewasa atau sudah berumur di atas 21 tahun ataupun 18 tahun. Dan contoh yang kedua yaitu penjualan vapor, vape atau rokok elektrik yang hanya diperbolehkan kepada orang yang sudah berumur di atas 18 tahun. Nah, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang lingkungan budaya. Lingkungan budaya sendiri terdiri dari institusi dan nilai-nilai dasar yang dianut dan diyakini oleh sekelompok manusia ataupun masyarakat di suatu daerah ataupun wilayah. Nilai-nilai tersebut bisa saja termasuk dalam sistem kepercayaan yang sudah berlaku turun-temurun dari generasi ke generasi dan sangat sulit untuk merubahnya, diubah oleh masyarakat itu sendiri ataupun orang lain yang akan merubahnya. Nah, lingkungan budaya sendiri ini terdiri dari ada 3 poin, yaitu budaya orang, yang kedua yaitu budaya organisasi, dan yang ketiga yaitu budaya masyarakat.